Memang anak sulung tuh ciri khasnya pede, suka ngontrol, terus sok tua gitu. Betul. Terus pengennya ngatur-ngatur ya, udah kayak manajer aja dari rumah, bosi banget tuh. Ada kecenderungan seperti itu. Tapi juga anak sulung ini biasanya lebih bertanggung jawab dan juga kenapa ya IQ-nya kok lebih tinggi ya? Nah, gitu. Nah ini kan perlu disikapi dengan benar oleh orang tua. Kenapa begitu? Dan biasanya sih anak-anak pertama ini kalau diarahkan dengan baik, dia akan menjadi penanggung jawab yang baik di rumah. Dia bisa jadi pemimpin yang baik di rumah dan kelak di masa depan banyak sekali anak-anak sulung ini menjadi leader. Anak sulung adalah anak yang sangat kita nantikan. Mari kita kasihi anak kita ini dengan bijaksana dan pola asuh yang sungguh-sungguh bisa membuat anak merasa diterima dan merasa dikasihi. Shalom pemirsa dimanapun Anda berada, kita bertemu kembali dalam program Love Your Child. Satu program yang mengajak kita untuk mendidik dan mengasihi anak-anak menjadikan generasi yang lebih baik. Kali ini kita akan membahas satu topik yaitu mengasuh anak sulung. Wah, tentunya ini adalah topik yang sangat menarik khususnya bagi para orang tua baru seperti saya. Nah, kita akan membahasnya bersama dengan narasumber yang telah hadir yaitu Ibu Helena Valentina. Beliau merupakan seorang psikolog dan praktisi pendidikan. Shalom Ibu Helena. Shalom Eva. Wah, puji Tuhan nih. Pertama kali ketika saya dikasih kita akan membahas ini, kayak langsung bilang, ini saya harus banyak tanya nih, ini saya banget nih, mengasuh anak sulung. By the way, Eva anak sulung kan? Saya anak sulung juga. Sama dong. Oh iya, saya anak sulung dan baru punya anak. Jadi kumpulan anak sulung. Jadi kumpulan anak sulung. Wah, ini menarik banget karena selain saya juga mengalaminya, saya anak sulung, saya baru punya anak, tapi jadi pertanyaan. Emangnya beda-beda ya Bu Helena mengasuh anak sulung, anak bungsu, anak tengah, itu gimana Bu Helena? Sebenarnya sama aja sih, hanya saja kita perlu menyesuaikan. Kenapa perlu menyesuaikan? Karena telah ditemukan dari banyak penelitian ternyata urutan kelahiran itu ada pengaruhnya dengan tipikal karakter anak-anak tersebut gitu loh. Ternyata kalau kelompok anak sulung tuh begini nih, apa tuh karakternya? Iya ya sama ya. Di negara lain juga begini, di negara ini juga begini. Oh berarti ada sebuah garis merah. So untuk menangani anak yang karakternya seperti ini, kita perlu strategi khusus nih. Kenapa? Karena walaupun ada kelebihannya dari anak sulung, juga ada kekurangannya gitu ya. Nah, ada lagi sindrom anak tengah gitu ya. Biasanya kalau 3 anak ya anak nomor 2 lah gitu. Kalau 10 anak ya anak nomor 5, 6 gitu lah ya. Sindrom anak tengah. Lalu ada lagi anak bungsu. Semuanya punya keunikan sendiri-sendiri gitu ya. Kayaknya ada sebuah film sih yang pernah ditayangkan yang bercerita tentang ini nih, tentang anak sulung, anak tengah, anak bungsu ya. Dan itu pasti seneng banget deh kalau yang pernah nonton, karena itu benar-benar menggambarkan hasil studi ya, hasil studi literatur atau studi langsung, saya nggak tahu, tapi yang pasti itu pas banget tuh. Memang anak sulung tuh ciri khasnya pede, suka ngontrol, terus sok tua gitu. Betul. Terus pengennya ngatur-ngatur ya, udah kayak manajer aja dari rumah, bosi banget tuh. Ada kecenderungan seperti itu. Tapi juga anak sulung ini biasanya lebih bertanggung jawab dan juga kenapa ya IQ-nya kok lebih tinggi ya? Nah, gitu. Nah, ini kan perlu disikapi dengan benar oleh orang tua. Kenapa begitu? Nah, kalau anak pertama bisa cerdas, bisa berprestasi, kenapa anak kedua enggak, anak ketiga enggak? Nah, mungkin ada sesuatu nih yang berubah. Nah, itu sebabnya kita perlu bahas. Sekarang kita mungkin fokus ke sulung dulu ya. Benar, karena kita perlu bahas ke sulung. Tapi tadi kita dikasih tahu, oh ternyata ada latar belakangnya seperti itu. Yang mungkin selama ini kita nggak sadar, atau mungkin orang tua kita, orang tua zaman dulu mikir kayak, ya udah semua anak sama dengan karakter mereka, tapi ternyata ada garis merah ya. Tadi saya dengar ada garis merahnya. Oke, Ibu Hena, tentang anak sulung ini, gimana cara mengasuh anak sulung ini? Karena pastinya anak pertama, anak yang apa ya, diidam-idamkan lah, maksudnya
anak yang diidamkan oleh para orang tua dan Iya, tergantung sih orang tua yang mana. Kalau hamil di luar nikah nggak juga. oh iya. Ya kan, tapi kalau mereka yang saling mencintai, mereka yang memang sama-sama ingin punya anak, kehadiran anak sulung ini memang menjadi sebuah hadiah yang tak ternilai Betul. harganya gitu ya. Kayaknya seperti surprise banget ketika ngeliat, hah ini garisnya semuanya lengkap berarti aku hamil gitu kan. Begitu lahir, wah mamanya, papanya, kakeknya, neneknya, wah semuanya membanjiri dia dengan senyuman, dengan energi positif, melalui pelukan dan kata-kata yang positif juga gitu kan ya. Hai, padahal semua bilang sayang. Ya kan, nggak ada satupun yang marah, nggak ada satupun yang cuek gitu karena ini surprise gitu. Nah, ini juga yang menarik, anak pertama. Anak yang biasanya yang kita temukan, anak pertama ini adalah jiwanya mereka kayak tadi, punya jiwa kepemimpinan yang apa ya, Iya, jadi tinggi. anak-anak sulung ini memang apa ya, boleh dibilang mereka tuh punya kebebasan banget untuk belajar. Kenapa? Karena nggak ada yang ngolok-ngolok kan. Oh iya Kalau benar. misalnya dia belajar pakai sepatu misalnya, walaupun kok kayaknya aku pakai sepatu ngaco begitu ya, salah nih, kaki kanan pakai sepatu kiri gitu kan. Kebalik. Dia pede-pede amat jalan gitu. Mungkin kalau dia jadi anak kedua, ada kakaknya nih yang ngolok-ngolok, ya ngaco gitu kan, atau pakai baju gitu. Dia mungkin kancingnya salah gitu. Harusnya sama-sama di atas, mencong gitu kan ya. Dia bisa explore itu, berbuat salah tanpa ada yang membuat dia terbuli gitu ya. Dibully oleh orang lain karena dialah the only one child di dalam rumah itu kan, dan mama papa aku rasa juga nggak akan marah-marah gitu. Jadi dia kesempatan belajarnya lebih banyak, lebih luas, lebih banyak toleransi, dan tapi sekaligus juga lebih banyak support yang kadang-kadang bukan cuma support lagi tapi tekanan gitu. Iya kan? Karena apa? Karena mungkin orang tua seneng nih, anakku sudah bisa nyanyi gitu kan, ajarin lagi sebanyak mungkin nyanyian gitu. Supaya dia bisa lebih lagi yang lain. Karena setiap kali anaknya nyanyi, orang lain muji, mamanya bangga dong ya. Itu gitu. alami banget ya. Terus akhirnya anak itu akhirnya dikasih dikasih tantangan lagi, nyanyi yang lebih susah dan seterusnya. Ya otomatis anaknya lebih pintar lah. Iya kan? Mungkin anaknya diajarin kayak dulu saya tuh Golda pada usia 3 tahun saya coba-coba ini teori yang saya baca, kalau kita mengajari huruf dan membaca di usia dini dengan cara bermain itu akan membuat dia bisa baca cepat gitu. Maksudnya lebih cepat dibandingkan pada umumnya. Nah, saya coba kayak kertas kan. Saya tulis di kertas A, B, C sampai Z gitu ya. Terus saya coba bermain. Saya pakai teori hanya 5 menit sehari. Saya coba, bener loh. 1 bulan dia bisa baca. Saya senang banget. Anak saya jadi dipuji orang banyak, mamanya juga GR kan gitu kan. Wah. Iya kan? Karena waktu saya kan habis buat dia, nggak ada yang lain kan. Ya kerja sih, tapi maksud saya selebihnya ya inilah dalam tanda kutip mainan saya gitu kan. Nah, jadi anak-anak sulungnya sangat beruntung sekali. Karena apa? Karena mama papanya mungkin banyak-banyak baca buku tentang bagaimana mengasuh anak. Wah, dipraktekkan gitu. Jadi ya mereka secara alami akhirnya mendapat pendidikan yang lebih bagus di rumah gitu dibandingkan anak yang kedua. Karena kalau udah anak kedua biasanya sudah mulai ada perubahan tuh. Jadi anak pertama biasanya tuh fotonya aja bisa ribuan gitu. Bener. Ya kan. Nah ini juga lagi nungging di foto, lagi begini di foto. Ngapain aja di foto gitu. Saya juga pernah lihat kalau ada komedi-komedi di sosial media, kalau disuruh lihat foto untuk anak pertama, orang tuh bisa nunjukkan sampai berapa album. Anak kedua, anak sulung. Ini mungkin hanya sekedar komedi saja. Nah, enggak sih, saya juga ngalamin. Nah, ternyata ini juga terjadi di realita. Tapi yang sekarang kita bahas adalah bagaimana cara mengasuhnya, betul, ya kan? Betul. Tetap fokus dia anak sulung. Kita masih akan bahasnya setelah yang satu ini. Kembali lagi di Love Your Child dan kita masih membahas mengasuh anak sulung. Nih Bu Helena, ini sungguh menarik sekali. Langsung aja deh. Pastinya seperti tadi Ibu Helena katakan ada kelebihan, ada kekurangan. Saya mau yang baiknya dulu deh. Karakter anak sulung ini yang kelebihannya apa aja sih Bu Helena? Kelebihannya yang paling utama adalah dia tuh memang punya punya kecerdasan yang lebih tinggi biasanya ya di antara semua
adik-adiknya gitu. Kenapa ya itu tadi karena mama papa bayangin 2 guru loh untuk satu Langsung. anak. Ya kan, guru bimbel aja kan kalau yang private kan 1 guru 1 anak kan gitu. Betul. Ini 2 Dua. orang tua, 2 guru yang yang bukan 1 jam seminggu lagi, tapi 24 jam gitu. Tengah malam juga siap bangun nih mama papanya kan gitu ya. Jadi anak sulung ini memang secara alami dia ini bertumbuh menjadi anak yang mendapat banyak stimulasi. Ya kan, stimulasi dari mama, stimulasi dari papa. Apalagi kalau di rumahnya ada nenek, kakek, wah komplit deh. Wah, Mungkin tercurah semuanya. mungkin juga dia bisa belajar banyak bahasa juga tuh. Mamanya pakai bahasa Indonesia misalnya. Omanya pakai bahasa Belanda dong. Wah, lumayan tuh dapat lagi. Nanti mbaknya pakai bahasa Jawa. Jadi dia punya pengalaman yang mungkin tidak sempat dialami oleh adik-adiknya nanti. Ya, kalau mungkin di zaman dulu orang suka bilang berkat anak sulung. Mungkin karena sering melihat kok anak sulung kayaknya lebih terberkati ya. Padahal sebenarnya bukan karena itu aja ya, mungkin dia berkat juga, namun ada lainnya karena selain doa dari orang tua, tapi juga ada faktor lainnya, yaitu dari pengaruh stimulasi atau rangsangan yang diberikan oleh orang tua dengan perhatian, dengan nasihat, dengan mungkin pengalaman bermain yang lebih luasa gitu ya, karena tidak berbagi dengan siapapun kan gitu. Baru ya. dia sendiri soalnya. Nah, itu dia. Jadi dari penelitian tuh ditemukan bahwa ada dari 12.000 responden. Nah, ditemukan 33% dari para ibu menemukan bahwa anak mereka yang pertama, yang sulung tuh jauh lebih pintar. Ya, jadi nggak semua berarti ya. Ada 33,8%. Artinya ini bisa kita lihat bahwa kita perlu bersyukurlah kalau kita memberikan perhatian pada anak sulung ini. Namun demikian, anak ini memang tergantung dari para orang tua juga. Kalau orang tua cuek susah juga ya. Betul. Susah juga ya. Jadi anak sulung ini memang punya kepribadian yang kompeten. Karena apa? Dia banyak dilatih bagaimana cara makan, mungkin mamanya ngajarin. Tapi karena mamanya ingin yang terbaik buat anak nomor 1. Jadi kadang-kadang tanpa sadar mamanya melatih anaknya jadi perfeksionis nih. Nah, gitu. Ini wah, saya jadi berpikir nih, jangan-jangan saya melatih anak saya juga terlalu perfeksionis. Jangan. Terus begitu jatuh, nggak boleh gitu. Nah, akhirnya anak-anak ini memang cenderung ekstra hati-hati dan tadi yang saya bilang perfeksionis, ekstra hati-hati. Nah, kemudian juga memang sih lebih bertanggung jawab ya, lebih bertanggung jawab. Tapi, nah ini tapinya nih, mereka juga kadang-kadang menjadi orang yang merasa terpinggirkan ketika ada kehadiran adiknya, seperti itu. Nah, ini ada masa-masa kesedihan yang bisa lama nih gitu. Karena apa? Perhatian pasti kan lebih kepada yang lebih muda dong. Nah, itu anak sulung biasanya sulit menerima, apalagi kalau dia menjadi sulung cukup lama ya. Ya kan, mungkin udah 4 tahun atau 5 tahun, baru muncul adiknya. Udah biasa jadi raja, jadi ratu, tiba-tiba disuruh jadi Perdana Menteri, stres dia. Kok makanya gak jarang banyak juga yang merasa si kakak ini, si sulung ketika punya adik yang baru, merasa dia jadi karakternya yang tadinya happy tiba-tiba bisa jadi pendiam juga ya. Benar. Jadi anak-anak sulung ini punya karakter tadi perfeksionis, terus hati-hati banget, teliti deh. Ada kelebihan juga teliti dia ya. Jadi karena sudah dibiasakan oleh orang tuanya untuk lakukan hanya yang terbaik gitu kan. Mungkin kalau dia ngelap di meja, mamanya bilang enggak ya begini ya benar gitu kan. Jadi dia merasa oke, jadi saya harus sempurna gitu. Nah, akhirnya dia dia serba waspada nih jeleknya. Waspada bagus ya, tapi selalu waspada, jadi akhirnya dia tidak suka tantangan gitu. Karena apa? Karena dia takut salah tadi gitu. Dia selalu mau menjadi sempurna dalam pekerjaannya. Iya, itu kalau kita tidak hati-hati dan kita tidak buat strategi nih untuk menangani anak nomor 1 ya. Dan memang sih dia niru mama papanya nanti. Karena mama papanya kan suka kontrol kan. Jangan gitu. Dan itulah alasan kenapa anak pertama terkesan seperti bos di rumah. Itu dia. Jadi tadi ngomong sama adiknya. Jadi kadang-kadang kita suka lucu deh ngeliat ada anak kecil gitu ya. Lagi mau makan, jangan begitu, taruh di sini, taruh di sini,
pakai sendoknya begini, sendoknya sebelah kanan. Padahal yang ngajarin anak 6 tahun dong. Ngajarin adiknya yang umur 4 tahun. Jadi sesama kecil tapi si Bosi ini gayanya sudah lebih lebih mengontrol gitu, lebih punya jiwa pemimpin lah kalau boleh saya bilang seperti itu. Dan biasanya sih anak-anak pertama ini kalau diarahkan dengan baik, dia akan menjadi penanggung jawab yang baik di rumah. Dia bisa jadi pemimpin yang baik di rumah, dan kelak di masa depan banyak sekali anak-anak sulung ini menjadi leader gitu ya, menjadi manajer, direktur, owner. Itu banyak dari anak-anak sulung. Kenapa? Karena udah terlatih nih jadi pemimpin di rumah. Gitu. Nah, jadi penderitaannya ini apa nih Bu Helena jadi anak sulung nih? Banyak ya. Dia punya tanggung jawabnya luar biasa ya. Dia punya dorongan untuk perfect gitu. Jadi dia sakit kepala tuh kalau nggak sempurna. Dan ada kecemasan ketika dia mungkin mau disuruh mengerjakan sesuatu yang beresiko. Misalnya gini, tuangin susu, nak coba tuangin susu dong ke gelas gitu ya. Tapi ada mamanya, dia akan minta mamanya. Kenapa? Karena dia nggak mau salah. Kalau dia tuangin, takutnya tumpah gitu. Nah ini dia. Jadi kecenderungan untuk serba waspada ini kayaknya cukup besar ada pada anak sulung. Gitu. Dan ini juga kalau nggak kita arahkan dengan baik, yang ada mereka tidak berkembang karena terlalu mengikuti apa yang orang tua buat. Iya, betul. Jadi itu sebabnya kita perlu membuat pola asuh yang agak berbeda dengan anak yang kedua dan ketiga. Anak pertama tuh karena kelebihannya di sini, kelebihannya adalah punya jiwa memimpin, punya kemampuan untuk bertanggung jawab, bisa menjadi leader yang baik, sama dengan memimpin ya. Terus ya perfeksionis sebenarnya bisa dipandang secara negatif dan positif ya. Nah positifnya adalah ya dia berusaha untuk sempurna. Bayangkan kalau kita bekerja sempurna kan pasti klien seneng. Betul. Gitu ya, bos juga seneng. Tapi sisi jeleknya adalah kalau dia terlalu perfeksionis, yang ada akhirnya dia tidak bisa mentolerir kesalahan orang lain juga, dan bahkan tidak mentolerir kesalahan dia sendiri. Dia bisa loh membuat kerja hasta karya, padahal dia besok misalnya ada PR 2 nih. Tapi sebenarnya kan dia bisa kerjakan semuanya sebetulnya dalam waktu yang cepat. Tapi karena dia serba perfeksionis, dia maunya itu yang tugas pertama dikerjakan sampai tengah malam. Ya tugas yang kedua belum dikerjain. Nah ini dia kan. Nah ini bisa terjadi pada anak-anak yang sulung. Gitu. Wah, kita masih akan bahasnya. Sekarang kita akan masuk nanti gimana caranya supaya membenahi, mengasuh anak-anak sulung ini, anak pertama. Tetaplah bersama kami di Love Your Child. Kembali lagi di Love Your Child dan kita masih membahas mengasuh anak pertama. Tadi udah dibahas ada kelebihannya, ada kelemahannya juga. Nah sekarang kita mau perbaiki dong yang kelemahannya ini kepada mengasuh anak pertama. Tadi salah satu yang saya nggak salah ingat adalah perfeksionis. Anak pertama pasti perfeksionis. Saya juga jadi ngerasa, jangan-jangan saya perfeksionis juga nih. Takut salah. Saya dulunya saya di super perfeksionis. Jadi kalau di rumah nih, mama saya tahu tuh, kalau di rumah si Helen gak akan ada debu. Karena semua pojok saya perhatiin, semua harus kinclong. Kamar mandi nggak boleh ada yang namanya lumut sedikit juga nggak boleh loh. Harus kinclong. Kalau ada misalnya natnya yang terbuka, saya langsung panggil tukang. Harus bersih dan bagus. Jadi kalau teman saya ke rumah, "Lan ini rumah lu ditinggalin apa enggak sih? Kenapa kok kayak baru?" Udah berapa tahun kok masih kayak baru aja. Karena ya mungkin bawaan itu ya. Saya pengen perfect, semua maunya yang terbaik gitu. Tapi kan ada juga ternyata berbahaya. Iya, ada negatifnya. Negatifnya adalah pembantu nggak ada yang betah lah. Nah, salah satunya bisa jadi negatifnya adalah dia takut salah untuk mengerjakan sesuatu yang lain. Takut kalah, takut salah. Nah itu gimana Bu Helena? Ya. Itu sebabnya memang kita sebagai orang tua hati-hati dengan anak sulung dalam berkata-kata ya. Artinya boleh sih kita memberikan tanggung jawab pada anak kita. Kamu kakak loh, perlu loh kamu bersikap yang baik supaya adik kamu bisa mencontoh. Dan adik-adik bisa bangga sama kamu, boleh juga sih. Tapi kalau bilang harus, nah itu dia. Kamu kan kakak. Betul, saya jadi ingat kalau kakak-kakak itu selalu ada kata-kata ini. Pasti yang kakak-kakak di rumah setuju dengan kata-kata saya. Kamu kan kakak, harusnya ngalah. Harus ngalah sama adik. Pakai kata harus, udah gitu nanti kalau si adik ya, kan adik kamu masih kecil. Tapi aku tadi dipukul, Ma. Iya, itu kan adik kamu masih kecil. Sampai kapanpun anak bungsu selalu jadi anak kecil gitu. Dan anak sulung ini sejak lahir juga sudah tua. Nah, tapi ternyata ini juga kurang baik untuk kehidupan si anak
sulung saat ini yang kita bahas ya, dalam perkembangan itu gimana Bu Helena? Iya, jadi itu tadi sebenarnya dari apa yang kita bisa lihat, hasil studi kita sudah lihat ya di berbagai tempat, ternyata anak sulung ini punya kelebihan, punya tanggung jawab yang bisa diandalkan, kemudian dia bisa punya jiwa kepemimpinan yang bagus, kemudian dia bisa untuk memimpin adik-adiknya itu dia bisa dipercayalah, bisa teliti ya, bisa teliti, dan juga ada kecenderungan juga anak pertama ini suka ada keinginan untuk menyenangkan orang tuanya gitu ya. Ini karakter yang bagus kan. Betul. Ini karakter yang bagus. Nah, kita perlu hargai, tapi ada kekurangannya adalah mereka cenderung untuk serba waspada dan takut salah, ya kan. Nah, ini perfeksionis yang kayak begini yang perlu kita sikapi, karena kalau takut salah nanti dia nggak bisa berkembang dong. Iya. Ya, ada lomba nggak mau ikut, kenapa? Takut kalah gitu kan. Ada latihan di mana gitu nggak mau ikut, kenapa? Takut diketawain dan seterusnya. Padahal kita semua kan bertumbuh. Ya, dari kesalahan itulah kita bisa membuat perbaikan kan gitu ya. Nah, jadi kita perlu sampaikan pada anak bahwa salah itu suatu hal yang biasa. Ya kan, gagal itu adalah bekal untuk sukses gitu ya. Dengan gagal kita jadi tahu bahwa kita perlu meningkatkan dalam hal apa untuk bisa sukses seperti itu. Jadi orang tua perlu tahu bahwa ini anak yang sulung ini perlu dilatih untuk tidak takut gagal. Nah, ya kan. Terus yang kedua, kalau memang kita sudah hamil nih anak kedua gitu ya. Nah, persiapkanlah baik-baik mental dia gitu. Karena apa? Nih si Ratu sebentar lagi mau turun singgasana. Udah ada nih yang lain terlagi. Siap-siap ya, jadi ada pengganti dia. Nah, itu kita perlu tanamkan sejak kita hamil anak kedua. Katakan pada si sulung bahwa kamu harus bangga loh nak. Kenapa? Iya, kamu bakal punya adik. Wah, jadi kakak dong. Jadi dia sudah dipersiapkan secara batinnya gitu ya, bahwa ini adalah rezeki, punya adik itu rezeki. Karena apa? Nanti dorongan untuk cemburu itu akan pasti muncul. Itu udah pasti ya Bu Helena ya? Udah pasti muncul. Nah, tapi kalau kita sudah redam sejak awal bahwa ini adalah milik kamu, artinya ini adalah kebanggaan kamu, karena dengan adanya adik, nama kamu bukan cuman Ria lagi atau Tina lagi, tapi Kakak Tina, ya kan? Jadi gelar baru Kakak. Sekarang kamu mau dipanggil Kakak gimana? Orang belum ada adiknya. Nanti kalau udah ada adik, kamu punya gelar loh, nah, Kakak Tina. Abang Jos misalnya kayak gitu kan. Jadi dia waktu mungkin muncul rasa cemburu, dia langsung mikir, itu kan adek, ini Kakak Tina gitu. Dan itu yang perlu orang tua latih terus supaya anak-anak merasa punya tanggung jawab. Anak pertama ya. Betul. Setelah adiknya lahir, ya kita juga boleh sayang sama anak kedua, tuh wajib lah anak bayi ya. Tapi jangan lupa, ini jangan sampai mengabaikan perasaan atau kebutuhan emosional dari si kakak sulung. Jadi harus siapkan waktu untuk berdua aja. Jadi si anak kedua mungkin bisa titipin ke papanya. Nah, si mama ini berdua aja. Mungkin selama 1 jam sehari, berdua aja. Entah di dapur kek, entah kita sambil nonton TV sambil menjahit kek. Tapi si anak kedua jangan digabung dulu gitu. 1 jam sehari sama anak pertama ini itu akan membuat dia punya rasa damai dan nyaman. Karena apa? Karena rupanya mama tidak melupakan aku. Mama tetap sayang sama aku. Dia tetap ada buat aku. Aku tetap berharga buat mamaku. So, buat apa aku cemburu kan gitu kan. Jadi setiap perasaan itu muncul dilawan, setiap perasaan itu dilawan dengan bukti-bukti dari komitmen orang tuanya untuk tetap menghargai kehadiran dia, eksistensinya tetap terjaga ya kan. Nah, kalau mamanya sudah, papanya gantian. Supaya dua-duanya juga mendapatkan kasih sayang yang sama lagi ya. Iya, betul. Nah, dibiasakan juga kalau anak sulung ini kan sering merasa sedih karena apa? Karena dia selalu jadi sasaran tembak orang tuanya. Kalau adiknya salah, dia yang kena. Bener. Rumahnya berantakan, kakaknya yang kena. Ngalamin ya? Iya. Sama dong. Nasib anak sulung nih. Nah, itu dia. Jadi, ini kan sebenarnya nggak perlu lah membuat suasana jadi nggak nyaman seperti ini. Karena apa? Kan kebahagiaan anak kita juga kebahagiaan kita.
kita gitu ya. Jadi karena mungkin dulu orang tua kita nggak tahu. Nah sekarang udah tahu, saya udah kasih tahu. Jadi jangan sampai diulangi lagi gitu ya. Benar. Jadi anak-anak dibiasakan untuk adil tugasnya gitu. Jadi kakak dan adik ya sama-sama dikasih tugas. Jangan sampai karena adiknya masih kecil dia nggak ada tugasnya. Terus gimana kalau masih 4 tahun? Boleh dong. Kayak misalnya yang gampang-gampang lah. Suruh kakaknya kasih tugas. Oh adik tugasnya ini ya. Angkatin jemuran misalnya. Jemuran mungkin satu-satu ngambilnya gitu. Tapi itu kan berat. Ya enggak, kamu yang angkatin ya, nanti ada yang masukin ke keranjang ya. Iya, wah itu kakak akan merasa bahwa adil, ya adil. Terus kalau misalnya ada kesalahan pada adiknya, ya harus dikasih sanksi juga, jangan cuman kakaknya aja, gitu. Jadi kalau ada kesalahan pada adik, jangan sampai ada standar ganda nih. Kalau kakak dihukum. Kalau ada yang enggak. Kalau ada yang enggak, kenapa? Mak kok dia enggak dihukum mah? Kan masih kecil. Saya sebel banget kalau denger itu. Kakak harus ngalah, kan masih kecil. Kalau denger itu saya sebel banget karena saya udah ngalamin tuh. Giliran aku aja deh. Giliran aku lupa nyapu, aku dimarahin. Giliran dia aja. Nggak ada kerjaan apa-apa loh. Tumpahin apapun nggak dimarahin. Malah aku suruh bersihin. Nah ini juga yang perlu kita jaga, jangan sampai timbul rasa jadi kesal antara kakak ke adik. Itu dia. Jadi akhirnya itu bisa memicu atau berpotensi menimbulkan persaingan kakak adik, ya kan, sibling rivalry. Harusnya nggak perlu terjadi itu sibling rivalry, ya kan. Kalau orang tua bisa menyikapi dengan benar bahwa kakak ini boleh jadi jadi orang yang kita latih untuk bertanggung jawab untuk adiknya. Tapi jangan sampai berlebihan. Dia masih anak-anak loh. Jangan sampai gini, nak, mama mau pergi ya, kamu yang kasih makan, kamu yang ini, kamu yang itu. Aduh tega amat sih ya kan. Karena dia kan juga butuh loh dikasih makan. Masa dia disuruh siapkan semuanya dan dia bertanggung jawab. Saya pikir lihatlah waktunya. Kalau umurnya udah belasan tahun bolehlah. Tapi kalau masih kecil, aduh kasihan lah ya kan. Memang sih ada kasus-kasus di mana ada anak yang bisa jaga adiknya karena keterbatasan, nggak ada siapa-siapa, mamanya mungkin cacat ya. Oke lah, tapi kan masalahnya kan kita tidak bisa mengharapkan dia belajar, dia nggak punya kesempatan untuk bermain, dan sejak kecil dia sudah kerja terus di rumah. Kasihan loh. Hak anak itu adalah bermain. Hak anak itu adalah bermain. Tugas perkembangan dari seorang anak yang usianya masih balita, apalagi itu adalah bermain. Dan ini yang mau kita jaga sebagai orang tua, untuk anak-anak kita, khususnya anak pertama juga tetap mendapatkan haknya sesuai dengan peran dia dalam hal ini kakak di rumah. Benar. Nah, Bu Helena terakhir boleh kasih kesimpulan kepada para pemirsa sekalian. Anak sulung adalah anak yang sangat kita nantikan. Mari kita kasihi anak kita ini dengan bijaksana dan pola asuh yang sungguh-sungguh bisa membuat anak merasa diterima dan merasa dikasihi, kendati pun dia akan mempunyai adik kelak. Sayangi anak sulung Anda untuk menjadi sahabat yang setia di masa kita berikutnya. Terima kasih banyak Ibu Helena dan terima kasih banyak kepada para pemirsa sekalian. Kita telah belajar bagaimana mengasuh anak kita saat ini, yaitu anak sulung. Kita masih akan membahas dengan topik-topik menarik di episode berikutnya. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati dan shalom.